Pada kesempatan yang berharga ini, Gus Samsudin mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan tausiah yang sangat menyejukkan hati di hadapan para tamu yang hadir. Dalam suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan, beliau mengajak semua yang hadir untuk merenungkan makna kehidupan dan pentingnya saling berbagi kasih sayang antar sesama. Tausiah yang disampaikan Gus Samsudin tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi juga penuh dengan hikmah dan inspirasi yang mampu menyentuh jiwa setiap pendengar. Dengan nada yang lembut dan penuh penghayatan, beliau mengingatkan kita semua akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama manusia, serta bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Semoga pesan yang disampaikan ini dapat menjadi pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan. Iya, kenapa ya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Tutupan deh, ini deh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saking putih ini dari mana? Kalau saya dari Kupang NTT, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Iya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tutup. Oke, sama siapa datang ke sini? Sama suami. Lagi silaturahmi. Dua aja? Iya. Silaturahmi bapak mantu saya di Malang. Oh. Iya. Bapaknya di Malang? Iya. Bapak dari suami apa bapak? Suami. Yang asli Malang siapa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Oke, apa yang bisa saya bantu? Masalah rumah tangga. Saya sudah 3 kali rumah tangga. Ini yang terakhir. Amin. Iya. Maju sini lah, maju. Iya. Maju lagi. Oh amat, udah jauh-jauh. Datang sini masih jauh. Saya sering lihat YouTube-nya Abah kan. Jadi ya sekalian mampir ke sini. Lihat. Yang penting silaturahmi aja. Silaturahmi itu nanti menjadi jalan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Saya pernah dengar kata-kata Pak Yai saya. Salah satu hal yang membuat nanti anak-anak kita sholat itu kita senang silaturahmi, pertama ke para kiai, ke para orang-orang alim. Ya, di tempatnya jenengan nanti di sana tetap sambung kepada ustadz, guru ngaji, pada kiai, itu keberkahannya sangat besar sekali untuk anak-anak kita. Gitu. Makanya saya itu entah kiai yang suka sama saya atau nggak suka sama saya, kiai yang beda frekuensi dengan saya. Ada kan pondok-pondok yang memang khusus bagian ilmu, ya, ilmu syariat. Ada kiai-kiai yang memang jalurnya itu jalur makrifat, jalur ilmu hikmah. Saya tetap dua-duanya saya datangi. Kalau saya, bukan untuk saya tapi untuk anak-anak saya, untuk pondok saya, untuk nanti keturunan saya. Oke, monggo terus lanjut. Gimana terus? Ini kadang marah-marah tanpa anuan begitu. Pengen tahu aja saya ini kenapa gitu. Setiap rumah tangga itu suka berantem terus. Sampai nikah yang ketiga ini masih suka marah-marah gitu. Al-Ghatab itu Ya. jalan masuknya syaitan. Orang yang benar-benar yakin dengan qadarnya Allah, dengan qadratullahnya Allah, sebenarnya dia tidak akan pernah marah. Orang yang marah itu karena kecewa di dalam hidupnya.
kecewa dengan keadaan, kecewa dengan apa yang terjadi saat ini. Padahal daun yang jatuh dari pohon ketika tengah malam tanpa kodratnya Allah, tanpa kersane Gusti Allah, itu nggak akan bisa terjadi. Ada seseorang itu yang malah karena masa lalunya, bisa jadi yang sering saya alami itu karena kecewa, broken home, orang tua meninggal, orang tua cerai, kurang kasih sayang ketika masih kecil, dan kecewa-kecewa dengan keadaan. Itu ialah yang membuat seorang itu sering sekali menanggung beban kehidupan. Padahal ketika kita yakin dengan qada-qadarnya Allah, tidak ada yang harus membuat kecewa dalam kehidupan ini. Semua yang terjadi itu tidak lepas dari kehendak Allah. Jika Allah tidak berkehendak, semua itu tidak akan terjadi. Semua yang terjadi itu kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti yang terbaik di dalam hidup kita. Sebagai contoh, saya nggak mau membicarakan orang lain, saya sendiri. Bagaimana waktu kecil saya habis untuk merawat orang tua saya. Mungkin kalau saya tidak punya iman, saya akan kecewa. Bagaimana ketika anak-anak kecil bisa bermain, saya harus mulai gendong, nyuapin, nyebokin, mandiin ayah saya. Sempat ya, namanya anak kecil ya, pengen bisa bermain seperti anak-anak yang lainnya. Itu sampai bertahun-tahun saya, demi Allah, demi Rasulullah. Tapi alhamdulillah sekarang saya sangat senang. Ternyata mungkin saya akan sangat menyesal jika nggak ada waktu untuk merawat orang tua saya. Saya harus berhenti sekolah, harus dikucilkan oleh lingkungan dan sebagainya. Karena ibu saya harus jadi pembantu rumah tangga untuk bisa nyukupi keluarga. Belum lagi setelah ayah saya meninggal, hujan bukannya semakin ringan, semakin berat. Ibu saya janda, dituduh tetangga begini begitulah. Jadi saya itu dari kecil biasa sengsara. Lagi kakak saya keluar dari pondok malah tambah nakal. Dari pondok itu biasa dikekang, ayah saya meninggal itu kayak sapi keluar, lepas keluhnya itu tambah nakal lagi. Belum lagi hujan di luar ketika saya harus pergi dari rumah gitu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita yakin bahwa setiap musibah itu membawa barokah, setiap musibah itu membawa barokah. Misalkan kita yakin dengan qada-qadarnya Allah, ya nggak akan ada kecewanya. Panjenengan harus mulai belajar ikhlas dalam kehidupan ini, memasrahkan semuanya kepada Allah. Ingat, kita ini hidup dihidupkan oleh Allah. Kita ini hanya tinggal menjalani apa yang sudah Allah tentukan. Kita ini kalau semuanya film itu tinggal memainkan peran saja. Alurnya itu sudah Allah berikan. Mau orang kaya, ujiannya apakah dia loman atau tidak, dia bisa menjaga hartanya atau tidak, digunakan untuk hal yang baik atau yang buruk. Orang miskin pun juga begitu, ujiannya apakah dia itu ngersulo atau enggak. Semua itu, hidup itu ujian. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita itu bisa tegak lurus di jalan Allah. Itu saja sebenarnya hidup itu. Yang penting nggak maksiat, selesai. Kalau saya dalam hidup itu yang penting sholat dan sabar. Itu pegangan hidup saya. Bagaimana sholat kita bisa kita jaga, mulai sholat 5 waktu, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunat muakkad, sholat malam. Terus bagaimana dalam hidup itu kita sabar gitu saja. Dimarahi istri sabar, kecewakan dengan kehidupan sabar. Semuanya Allah yang memberikan. Kalau kita ridha dengan apa yang Allah berikan, ya kita akan mendapatkan ridha Allah, kita akan mendapatkan cinta Allah. Kalau kita sudah cinta sama Allah, hidup itu mudah. Dengan cinta itu bukan hanya tidak menyakiti, tapi juga siap untuk disakiti. Cinta itu semuanya jadi mudah. Yang jelas harus ikhlas dengan keadaan.
Dan jangan sampai kita itu kecewa dengan masa lalu, dengan kehidupan. Mungkin saya kalau jadi orang yang kecewa, hidup saya tiap hari marah-marah. Saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dimasukkan penjara. Saya santai-santai aja di penjara, santai-santai aja. Saya sampai dianggap orang gila kok. Masa dimasukkan penjara senang loh? Saya bukan penjaranya yang senang, ridhonya Allah yang saya senang itu. Nah, kalau orang itu sudah ridho dengan apa yang Allah berikan, itu nggak amatiran. Orang kalau masih bingung dengan keadaan, masih goncang, masih amatiran, imannya itu masih sekedar di mulutnya, belum sampai ke hatinya. Ya, manusia biasalah, ada sedikit rasa sedih dan kecewa, tapi nggak akan membuat hidup kita itu sengsara. Ya, sudah tenang saja, apapun yang Allah berikan itu pasti. Makanya demi Allah saya nggak dendam, demi Allah dengan orang yang masukkan saya. Kalau saya itu kecewa, saya dendam, berarti saya nggak ridho dengan apa yang Allah berikan. Enggak, saya diminta sama Pak Hakim, sama Pak Jaksa, sama Pak Polisi, ayo laporkan yang membuat kamu masuk penjara, itu yang motong video kamu. Nggak usah Pak, saya masuk penjara itu banyak hikmahnya. Dulu saya itu kurang mensyukuri bertemu dengan istri, bertemu dengan anak itu kurang. Pokoknya yang penting kerja, kurang begitu mensyukuri. Sekarang saya lebih bisa bersyukur Pak. Di dalam saya bisa lebih berpuasa, sholat malam. Kalau saya dendam, saya benci, berarti saya nggak bersyukur. Nah, ini saya biarkan. Yang penting panjenengan itu harus dikuatkan imannya. Suami istri harus benar-benar menjaga sholatnya, karena sholat itu seperti obat penenang. Sholat itu seperti obat penenang. Ketika istri sholat, suami sholat, itu sama-sama mendapatkan ketenangan. Akhirnya hatinya itu nggak ada yang gersang. Kalau suami sholat, istri nggak sholat, itu nanti sering terjadi perselisihan. Kenapa? Karena suami atau istri yang nggak sholat tuh hatinya gersang. Orang yang nggak sholat tuh hatinya gersang Pak, bingungin. Makanya saya katakan orang kalau dalam ekonomi sulit, coba perbaiki sholat duhurnya. Orang ketika ada kesulitan dalam kewibawaan, kemuliaan, tentang kehormatan, coba kamu perbaiki sholat asar. Kamu ketika kehidupanmu sulit, merasa sering ditipu orang, coba perbaiki sholat maghrib. Ketika kamu terancam dalam kehidupan, sering dijatuhkan orang, perbaiki sholat isyamu. Jika kamu merasa diri kamu sering melakukan maksiat, munafik lah, coba perbaiki sholat subuh. Nah, di dalam sholat ini semuanya mengandung rahasia yang nggak bisa saya jelaskan satu persatu. Ada rahasia-rahasia. Sholat itu menjadi obat penenang Pak dalam kehidupan kita itu. Maka supaya hidup kita tenang itu, coba istri mulai dibangunkan malam, yuk sholat malam. Nggak apa-apa, kali dua kali nggak bangun jangan marah. Kalau mau kita lakukan aja dulu. Jam 1 malam, jam 3 dibangunkan Pak untuk sholat malam Pak. Nanti saya merasakan perbedaannya. Istiqomah, bukan sekali melakukan terus langsung sudah. Enggak, minimal ya 1 tahun, 2 tahun, 41 hari begitu. Karena sama istri saya dulu pemarah Pak. Istri saya pemarah. Istri saya cemburuan sama Pak. Istri saya juga temperamental. Perempuan biasa Pak. Makanya perempuan ketika tidak disibukkan dalam hal kebaikan, dia akan dihancurkan dengan perasaan Pak. Hati-hati. Perempuan itu harus disibukkan dengan kebaikan. Mulai sering-sering baca Al-Quran, zikir, ya. Gak perlu diajak jalan-jalan. Nah ini, cium dulu. Ini sehat. Alhamdulillah. Baru hataman Al-Quran di makam Sunan Bumbung. Ajaklah istri di sini lah. Ke atas ini dekat itu. Sunan Bumbung. Iya. Ini baru salah. Berapa 7 bulan. berapa bulan sampai ditutup? Kalau dari sekarang 43. 43 hari. Ya. 11 tahun. Nanti kalau tunggu saya pulang, nanti saya pulang bikin tumpengan. Iya kan? Tumpengan.
Ya, saya ulangi lagi, sholat itu menjadi obat penenang untuk hidup kita itu. Ini sering dulu kesurupan. Ya. Setelah saya pernah minum madu, beli di admin itu punya khususnya, itu sudah nggak kesurupan lagi. Itu keluarnya terus batu. Saya minum terus madu yang keluar batu. Terus itu dukun yang di belakang saya itu besar sekali, Gus. Saya Kayak lawan. melihat sesuatu gitu. Kalau kita tidak bisa lihat itu. Perlu untuk diketahui untuk orang awam seperti panjenengan, sesuatu hal yang terlihat di cakar asna di dalam basirah kita itu jangan dipercaya. Ya, saya ulangi lagi, untuk menghindari gangguan yang lebih dalam, untuk orang awam seperti panjenengan, ketika melihat sesuatu hal penampakan, jangan dihiraukan, jangan pernah difikirkan. Karuan kalau panjenengan itu benar-benar tahu, bisa membedakan yang hak dan yang batil. Kalau yang tidak, itu akan menambahkan alladzi yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, menambahkan rasa was-was. Hati-hati itu. Ya kalau saya enggak masalah, kalau yang ini sering nanti langsung marah. Kadang suka ada yang Tidak ada bisik langsung itu. marah ke saya. Suka ada, tapi itu kiai sih. Dia yang bisik-bisik. Kamu pergi rumah ini, ada orang yang sakit. Betul, di rumah itu ada yang sakit, tapi saya bilang apa? Saya nggak mau, Kiai. Karena apa? Saya takut dituduh seperti dukun. Kamu pergi aja sebelum kamu terlambat. Betul, akhirnya orangnya meninggal. Saya nggak pergi. Saya suruh kamu ke sana, kenapa nggak mau? Katanya. Ngapain kamu nangis? Saya takut dibilang dukun atau apa. Kok bisa kamu tahu orang lagi sakit di sini, kok kamu datang? Yang sering itu kiai sih, yang sering bisikin saya. Cuman dukun ini yang waktu saya minum madu, itu yang saya tarik-tarikan sama dia. Dukun itu mau keluar dari badan gitu. Jadi setelah habis minum madu, langsung saya lihat belakang, dukun besar sekali kayak jin gitu atau apa. Habis itu madunya udah mau habis, baru keluar batu seperti batu laut itu. Apa dia besar begini batunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting, yang perlu untuk jangan ketahui, Ya. semua hal itu dilihat dari ibrahnya, dilihat dari dampak-dampaknya. Kalau dampaknya tidak baik, ya tidak usah dilanjutkan. Tapi kalau dampaknya baik, ya monggo dilanjutkan. Itu untuk mengetahui sesuatu hal itu hak atau tidak. Contoh, ketika ada bisikan yang membuat diri kita mudah marah, tidak usah khusyuk dalam sholat, tinggalkan, jangan hiraukan. Kalau saya seperti itu saja, seperti itu saja. Tapi ketika membuat sholat semakin tenang, ibadah semakin nyaman, membuat kita semakin cinta kepada istri kita, ya lanjutkan. Kalau saya itu yang menjadi patokannya. Makanya saya ketika melihat orang katanya dia jadab atau syaitoniyah, ya saya lihat dari sholatnya. Kalau ketika dia waktu sholat dia sholat, berarti itu yang hak. Tapi ketika waktu sholat saya lihat dia nggak sholat, apalagi main-main dalam sholat, berarti itu suatu hal yang batil, begitu saja. Karena terutama di wal ibrahnya, di dampak-dampaknya itu. Ibrah itu seperti hikmah, jadi dari goncangan itu akan kita tahu kalau kita
semakin merasa hina, semakin merasa nggak bisa apa-apa, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu bagus gitu. Tapi kalau ternyata membuat kita semakin mudah marah, semakin membenci suami, ada masalah di situ. Jangan dilanjutkan, nggak usah didengarkan. Bila perlu dilawan. Caranya bagaimana? Tubuh saya ini yang milik saya, Allah berikan sempurna untuk lahir batin saya, untuk jiwa raga saya. Maka dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua bangsa jin yang bertempat tinggal di dalam tubuh saya mati dengan izin Allah, terbakar dengan izin Allah. Baca sholawat, baca kursi, tiupkan di air, minumkan. Ketika mengalir ke aliran tubuh, dia akan pergi. Lama-lama dia akan pergi. Karena kita semakin kuat, dia semakin lemah. Kita semakin lemah, dia semakin kuat. Itu saja. Sering-sering baca sholawat, baca surat at-taubah, baca kursi, tiupkan di air, bila perlu suami, minumkan ke istri.